Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, kita sekarang bertemu kembali tapi via video. Kita akan belajar hari ini tentang agama samawi. Materi ini sebenarnya sudah ada ya dalam materi yang kemarin ada di CBT di Learning Al-Fatah. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat di sini. Eh, agama samawi. Agama samawi itu berarti berasal dari langit. Maksudnya adalah bahwa ada agama-agama yang diturunkan dari langit atau agama yang berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Agama samawi yang dikenal itu paling tidak ada agama samawi yang dikenal itu ada 3. Yang pertama adalah agama Yahudi, kemudian yang kedua adalah Nasrani, yang ketiga adalah Islam. Ketiga agama ini sama-sama satu rumpun, berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Agama Yahudi sendiri memiliki kitab suci 2, Zabur dan Taurat. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, sedangkan Taurat itu kepada Nabi Musa. Sedangkan Nasrani atau Kristiani itu dengan kitab sucinya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi di kalangan orang Kristiani sendiri di Indonesia, mereka menyebut kitab sucinya sebagai Alkitab, yaitu gabungan dari Taurat yang disebut sebagai Perjanjian Lama dan Injil yang disebut sebagai Perjanjian Baru. Sedangkan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk agama Islam. Nah, ketiga agama ini memiliki persamaan dan perbedaan tentu saja. Persamaannya adalah ketiga agama ini sama-sama agama monoteis, agama yang mengesahkan Tuhan, ya, agama dengan satu Tuhan. Ini berbeda dengan banyak agama-agama tradisional lain yang umumnya memiliki banyak dewa. Ya, konon orang Galia, nenek moyangnya orang Prancis zaman dulu, itu memiliki sampai 13.000 dewa. Ya, apa saja ada dewa-dewanya semuanya. Ya, bahkan ada lelucon, ada dewa merica, dewa sungai dan sebagainya. Kalau dewa sungai mungkin umum, tapi katanya ada dewa merica, dewa buah-buahan dan lain-lain ya. Tapi kalau ketiga agama tadi tidak. Ketiga agama tadi hanya beriman kepada satu Tuhan. Itu persamaan pertama. Yang kedua, ketiga agama monoteis tadi, ketiga agama samawi tadi, itu meyakini adanya hari akhir, ya, adanya hari kebangkitan, bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi kiamat, kemudian pada satu masa akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan, untuk ditimbang kebaikan dan keburukannya di dunia. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikan, ia akan masuk surga, yang berat timbangan keburukannya akan masuk neraka. Itu adalah sesuatu yang diimani oleh ketiga agama samawi tersebut. Sedangkan agama-agama lain memiliki konsep-konsep sendiri tentang balasan kehidupan itu. Di Hindu sendiri meyakini adanya, ya, mereka memiliki konsep reinkarnasi kan. Kira-kira gampangnya begini. Reinkarnasi itu kalau seseorang ketika hidup di dunia berbuat kebaikan, lebih banyak berbuat kebaikannya, maka nanti kalau meninggal dunia kemudian dihidupkan kembali, itu akan dihidupkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, ini misalnya contoh gampangnya begini, misalnya di kehidupan ini dia lahir dari kalangan
sudra, kalangan miskin, kalangan yang lemah. Tapi karena dia banyak berbuat kebaikan selama hidupnya, maka ketika dia dibangkitkan kembali, dihidupkan, dia akan hidup sebagai, ya mungkin lahir dari keluarga bangsawan, ya kasta Brahmana, bukan Brahmana, kasta ksatria, sebagai orang yang dilahirkan dari keluarga yang kaya raya misalnya. Sedangkan orang yang banyak berbuat keburukan di selama hidupnya, itu akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dalam bentuk yang lebih buruk dari sebelumnya. Misalnya begini, ketika di dunia ia hidup sebagai penjahat gitu, keluarga kerajaan, tapi seorang yang jahat, banyak mabuk-mabukan, berjudi, berbuat kejahatan kepada orang yang lebih lemah, maka ketika dia meninggal, dia akan dihidupkan lagi dalam bentuk yang lebih rendah, ya misalnya dari kasta kaum sudra, atau bahkan mungkin sebagai ini dilahirkan sebagai seekor katak misalnya. Ya, itu misalnya saja. Ya. Itu contoh bagaimana sistem kepercayaan di agama Samawi itu memang agama-agama monoteis itu memang berbeda ya. Yang pertama tadi ya, persamaan ketiga agama Samawi itu adalah beriman kepada Tuhan yang satu, dan yang kedua adalah beriman kepada hari akhir atau hari kebangkitan. Ya, mungkin akan ada pertanyaan, bukankah agama Kristen itu agamanya Tuhannya ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ya, konsepsi Tuhan mereka memang berbeda dengan konsepsi Tuhan dalam Islam. Mereka meyakini bahwa ketiga ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan, tapi mewujud dalam 3 oknum atau 3 unsur. Tapi pada hakikatnya ketiganya itu adalah sebenarnya satu. Agak rumit mungkin bagi kita yang orang Islam, agak membingungkan. Tapi begitulah konsep mereka dalam meyakini ke Tuhan mereka, keesaan Tuhan mereka. Ya, konsep setiap agama pasti tidak akan persis sama ya, tidak akan persis sama. Orang Yahudi sendiri katanya memiliki Tuhan yang bernama Yahweh. Ya, konon ini sebenarnya Yahuwah, maksudnya ya hanya dia saja, hanya dia Tuhan yang satu. Tapi pada prinsipnya itu semuanya sama, monoteis, agama yang mengimani satu Tuhan. Bahwa konsep bagaimana keesaan Tuhan itu dalam ketiga agama tadi, ya itu urusan dapur masing-masing lah. Kita sebagai seorang Muslim, kita cukup meyakini kebenaran konsep ketuhanan kita saja. Tak perlu kita menyalahkan konsep ketuhanan yang lain. Walaupun itu tidak, ya kalau dari sudut pandang kita tentu saja itu tidak benar. Tapi tentu setiap agama itu berhak memiliki konsepnya sendiri-sendiri. Oke, sedangkan perbedaan ketiga agama Samawi itu adalah pada syariatnya. Syariat atau aturan hukum keagamaan, hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Di ketiga agama Samawi itu tentu saja berbeda-beda. Ya, sebenarnya agama yang dari ketiga agama Samawi yang memberikan penekanan kepada hukum yang cukup besar itu memang hanya Yahudi dan Islam saja. Agama Kristiani sendiri atau Nasrani itu tidak memberikan penekanan yang kuat dalam hal aturan-aturan hukum. Ya, tapi mereka lebih menekankan pada konsep kasih sayang, ya, mengasihi dan menyayangi seluruh makhluk hidup. Nah, itu konsep, mereka lebih menekankan pada konsep itu. Agama Yahudi sendiri memiliki konsep hukum yang juga cukup ketat. Nah, perbedaan dalam hal syariah ini misalnya begini. Aturan hukum dalam syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad itu berbeda. Saya berikan contoh yang paling sederhana, misalnya begini. Kalau kita misalnya baju kita terkena najis nih, lengan baju saya ini terkena najis. Kalau dalam
Islam untuk mensucikan kembali baju itu cukup dengan eh, di dicuci sampai bersih sampai hilang eh, bau dan warna dari najis itu. Ya, bau, warna, dan rasa. Ya nggak perlu juga dicicip-cicip, dijilat-jilat juga. Ya, cukup dicuci sampai bersih. Ya mungkin dengan sabun itu akan lebih bagus sehingga bau dan warnanya itu tidak lagi ada gitu kan. Nah, tapi kalau dalam syariat Nabi Musa, kalau ujung baju kita terkena najis, maka supaya baju itu suci kembali dan bisa digunakan untuk beribadah, maka bagian yang terkena najis itu harus dipotong. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua ada lagi misalnya, kalau ada orang yang mencuri, kalau dalam Al-Quran itu hukumannya adalah dipotong tangannya. Ya, tentu saja dipotong tangannya itu kalian tidak perlu membayangkan di tangannya dipotong dengan golok begitu, tidak. Tapi sejak awal pun itu biasa ininya apa? Persendian dari tangan itu akan dilepaskan dulu baru kemudian dipotong secara rapi. Ya, jadi sebisa mungkin itu dilakukan tanpa menyakiti dengan ya memberikan kesakitan yang luar biasa, enggak. Jadi tetap dilakukan sebaik mungkin. Itu pun juga syarat seorang pencuri itu dipotong tangannya juga ada syarat-syaratnya. Enggak setiap orang yang kemudian mencuri itu langsung potong tangan, enggak. Ada batasnya juga. Berapa yang dicuri, kenapa mencuri, itu semuanya alasannya harus jelas juga, ada batasannya. Nah, tapi kalau di syariat Nabi Musa, orang yang mencuri itu hukumannya, apalagi mencuri dari kaumnya sendiri sama Bani Israel, itu hukumannya dihukum mati. Ketiga agama monoteis tadi kadang disebut juga sebagai ini ya, Abrahamic religion, agama-agama yang berasal dari Nabi Ibrahim, ya, maksudnya agama keturunan. Karena memang dari Nabi Ibrahim inilah yang kemudian melahirkan para nabi kan. Ya, kalau orang Islam menyebutnya Abul Anbiya, bapak para nabi. Ya, para nabi dari 25 nabi dan rasul itu dari sejak Nabi Ibrahim, kemudian dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu kan semuanya keturunan Nabi Ishak ya. Kemudian Nabi Muhammad sendiri itu berasal dari jalur keturunan Nabi Ismail dan hanya Nabi Muhammad saja. Ya, dari 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul itu adalah nabi yang wajib diketahui ya. Ya, di luar 25 nabi dan rasul itu ada banyak rasul ya. Rasul itu jumlahnya lebih dari 300. Sementara Nabi sendiri lebih dari 114.000. Oke, saya kira itu saja tentang agama Samawi. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang masyarakat Arab pra-Islam. Oke, sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.